Ngakak PKS mau manfaatin duit Sandi untuk Pilpres, ditolak mentah-mentah oleh Prabowo. Ditulis oleh Ferry Fadli dari Ziwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sandiaga Uno bisa dibilang politisi paling tajir di negeri ini. Bayangkan saja, harta kekayaannya mencapai 10,6 triliun rupiah. Serakus-rakusnya kader Partai Demokrat mengumpulkan harta kekayaan lewat jalur korupsi seperti Lukas NMB, Ade Malarangeng, dan M. Nazarudin. Pasti tidak ada apa-apanya harta yang mereka miliki tersebut jika dibandingkan dengan harta Sandi. Hal inilah yang kemudian membuat Prabowo tertarik untuk mengajaknya bergabung ke Gerindra kala itu. Bagayung bersambut, Sandi langsung setuju bergabung bersama partai berlambang burung Garuda tersebut. Nah, dengan modal besar yang dia miliki, Sandi benar-benar memberi manfaat bagi Gerindra. Seperti pada Pilgub DKI 2017 lalu, ia yang paling banyak keluar duit untuk mendanai kampanye, yakni 108 miliar rupiah. Sedangkan Anies bisa jadi gak sampai 2,5%-nya duit yang keluar untuk mendanai kampanye waktu itu. Karena harta kekayaannya saja hanya 5,6 miliar rupiah. Dan berkat didukung oleh dana yang gede tersebut, plus didukung oleh Kadrun 212, mereka berhasil mengalahkan pasangan Ahok Jarot. Tidak hanya itu, Anies juga masih sempat-sempatnya minjam duit Sandi sebesar 50 miliar rupiah. Memanfaatkan duit Sandi untuk kepentingan politik ini terus berlanjut di Pilpres 2019. Kala itu kita tahu sendiri bahwa yang jadi capres Prabowo, kader Gerindra, dan yang jadi cawapresnya Sandi, kader Gerindra. Lantas kenapa PKS dan PAN mau mengusung keduanya yang sama-sama kader Gerindra tersebut? Karena dibayar Ferguson. Menurut Wasekjen Partai Demokrat kala itu, Andi Arief, PKS dan PAN dibayar masing-masing 500 miliar rupiah untuk mendukung pasangan Prabowo Sandi. Hal ini terkonfirmasi dari pernyataan Sandi bahwa ia telah menghabiskan duit 1,4 triliun rupiah untuk ikut pemilu. Siapa coba yang gak mau dikasih cuan 500 miliar rupiah? Cuma dengan mengusung Prabowo Sandi doang, M. Taufik saja hanya dikasih lobster langsung menyatakan dukungan kepada Anies. Apalagi 500 miliar rupiah? Hal ini pula yang membuat PKS ketagihan. Ternyata memanfaatkan duit Sandi itu enak, seenak memanfaatkan duit hasil korupsi sapi. Jadi tidak ada angin, tidak ada hujan, karena memang lagi musim kemarau, tiba-tiba partai itu mengatakan membuka peluang menduetkan pasangan Anies Sandi sebagai capres-cawapres pada Pilpres 2024 mendatang. Yang mana hal tersebut diungkapkan oleh politisi PKS Andi Azizi bahwa di internal PKS saat ini muncul usulan agar Anies diduetkan dengan Sandiaga Uno saja. Padahal kalau PKS beneran menduetkan pasangan itu bukan tanpa resiko loh. Pertama, menutup peluang bagi kadernya Aher untuk ikut Pilpres. Kedua, bisa bikin kecewa kader PKS Jatim yang telah mengusulkan Khofifah sebagai cawapres Anies. Dan ketiga, PKS harus meyakinkan Partai Demokrat agar partai berlambang bintang Mercy tersebut beralakan ketumnya tidak jadi cawapres Anies. Meyakinkan Partai Demokrat ini yang sulit, karena selama ini partai besutan SBY tersebut getol banget menyuarakan dukungan kepada AHY agar jadi cawapres. Lawang harta yang paling berharga yang dimiliki oleh Partai Demokrat cuma AHY doang kok. SBY pengaruhnya sudah habis. Partai Demokrat citranya sudah buruk, lantaran katakan tidak padahal korupsi. Kemudian, hingga tahun 2023 ini masih saja ada kadernya yang ditangkap KPK karena korupsi. Teranyar, kader Demokrat yang diciduk oleh lembaga anti rasuah itu adalah Bupati Membramo Tengah, Riki Hampagawa. Sebelum ditangkap, ia menjabat sebagai Wakil Ketua 1 DPD Partai Demokrat Papua. Jadi lengkap sudah penderitaan DPD Partai Demokrat Papua. Sebelumnya, ketuanya Lukas NMB yang diciduk KPK juga karena katakan tidak padahal korupsi. Sungguh terlalu. Sehingga satu-satunya jalan agar tidak gurem, ya Partai Demokrat harus dapat efek ekor jas. Syaratnya AHY harus jadi cawapres. Tidak masalah Anies AHY kalah, tapi kalau putra sulung SBY itu ikut Pilpres, sudah bisa dipastikan perolehan suara Partai Demokrat akan meningkat. Berat memang tugas PKS. Meyakinkan partai yang demikian, tapi demi cuan apapun dilakukan. Hanya saja, belum juga sempat niat jahat dijalankan, sudah keburu ketahuan oleh Prabowo. Tidak pula ketum Gerindra itu langsung menolak dengan tegas Sandi dipasangkan dengan Anies.
karena dia paham betul kalau wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra tersebut jika dipasangkan dengan Anies pasti akan diporotin. Soal Mas Sandi saya kira dia sudah menjawab berkali-kali di semua forum bahwa dia patuh dan akan menaati putusan partai. Ujar Menteri Pertahanan itu dengan nada serius. Ya kita tahu sendiri bahwa Partai Gerindra sudah memutuskan mengusung Prabowo sebagai Capres 2024. Begitupun dengan Sandi, sudah kapok diporotin oleh PKS dan kawan-kawan. Hasilnya juga gak ada, artinya ia juga menolak dipasangkan dengan Anies itu. Terakhir, kalau AHY mau jadi cawapres Anies sebenarnya cukup gampang, siapkan duit, itu saja. Karena PKS pada dasarnya memprioritaskan cawapres yang bisa mendanai kampanye. Sebagaimana diketahui, Sekretaris Jenderal atau Sekjen PKS, Abu Bakar Al-Habsyi menyebut ada peluang Anies berdua dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno. Pernyataan PKS yang menyebut bakal menjodohkan Sandi dengan Anies dimentahkan oleh Sandi sendiri. Ia menyatakan saat ini memang sedang menjalankan tugas yang berbeda dari Anies. Menurut Sandi saat ini, ia merupakan Menteri Presiden Joko Widodo dan di bawah Partai Gerindra pimpinan Prabowo. Saya pernah bermitra dengan Pak Anies pada Pilgub 2017 dan menuai hasil yang positif. Namun kami sekarang berbeda tugas, kata Sandiaga Uno dalam keterangan kepada Kompas.com Jumat 3 Maret 2023. Sandi menyebut konsep kepemimpinan Jokowi harus diteruskan presiden berikutnya. Koalisi yang mengusung Anies diketahui tengah menggaungkan narasi perubahan. Adapun Sandi disebut memiliki pandangan berbeda terkait narasi kepemimpinan presiden ke depan. Jadi, tentunya dengan narasi yang diusung itu adalah narasi bagaimana pembangunan yang sudah dilakukan 8 tahun lebih ini bisa dipercepat. Bukan kita ubah, tapi justru kita akselerasi, bukan kita ganti arahnya. Ujar dia. Bagaimana menurut Anda? Lucu, sebut Anies dapat membawa perubahan. Mardani Alisera kena semprot netizen, ditulis oleh Ferry Padli dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pasca deklarasi mendukung Anies sebagai Capres 2024, PKS pun mulai melakukan kampanye tidak resmi. Pertanyaannya kenapa tidak resmi? Karena masa kampanye pemilu itu sejatinya ditetapkan oleh KPU tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Sedangkan sejak Februari 2023, PKS sudah kampanye duluan. Kalau bahasa gaulnya, apa yang dilakukan oleh partai yang pernah dikomandoi oleh Tifatul Sembiring dan Lutfi Hasan Ishak itu curi-start. Lantas seperti apa kampanye tidak resmi yang dilakukan oleh PKS tersebut? Yang pasti menceritakan yang baik-baik tentang diri mereka dan menutup yang buruk-buruk. Seperti mempublish pernyataan tokoh masyarakat Jatim Kiai Haji Ali Badri Zain bahwa PKS konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat. PKS partai yang rahmatan lil alamin serta digandrungi oleh masyarakat. Entah pernyataan itu benar atau salah, yang penting dipublish dulu. Karena kalau PKS memang benar digandrungi oleh masyarakat, tentu elektabilitasnya akan tinggi mengalahkan PDIP, Gerindra, dan Golkar. Sedangkan menurut hasil survei Litbang Kompas terbaru, elektabilitas PKS malah turun dari 6,3% menjadi 4,8%. Hampir jadi gurem bro NC. Di samping itu PKS juga turut mengkampanyekan bakal capres pilihannya Anies. Dan salah satu kader yang aktif mengkampanyekan secara tidak resmi mantan gubernur DKI tersebut adalah Mardani Alisera. Si Mardani ini memang cukup populer di kalangan warga dunia maya dan dunia nyata, lantaran ia kerap tampil di televisi sebagai narasumber. Kemudian pengikut akun Twitternya @Mardani Alisera juga cukup banyak, yakni 507.000. Nah, Twitter ini pula yang ia manfaatkan untuk kampanye. Jadi baru-baru ini Mardani mengunggah foto Anies selagi melambaikan tangan. Di foto itu ada tulisan PKS menang, Anies presiden, dan ada ajakan untuk bergabung bersama PKS. Kemudian Ketua Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Hidup DPP PKS tersebut juga menambahkan keterangan di unggahannya. Kami percaya bahwa Mas Anies dapat membawa perubahan. Mari satukan langkah bersama. Asik. Hanya saja apesnya bukannya mendapat dukungan yang melimpah, Mardani malah kena semprot warganet pasca bikin cuitan tersebut. Memang setiap capres akan membawa perubahan, tapi perubahan yang bagaimana sangat tidak jelas. Kalau hanya kata perubahan, setiap pemimpin pasti akan membawa perubahan, yaitu antara perubahan baik atau buruk, tutur pemilik akun Twitter @f_Gavriel_Joko.
Ada benarnya juga sih, karena bisa saja Anies membawa perubahan, tapi perubahan ke arah kemunduran atau perubahan kembali ke zaman jahiliyah. Seperti kelompok intoleran, FPI, HTI, dan PA212 semakin merajalela dan sesuka hati melakukan persekusi terhadap orang-orang yang tidak disukainya. Semestinya Mardhani lebih menegaskan lagi kalau Anies jadi presiden, Indonesia akan berubah seperti apa. Tidak cuma sekedar ngomong Anies dapat membawa perubahan, kemudian mengajak masyarakat gabung PKS. Gak jelas itu namanya. Benar apa yang disampaikan oleh pemilik akun Twitter @kfj_9 berikut ini. Perubahan opo dul? Jujur sajalah, tapi politikus opo bisa jujur? Wong semua demi kekuasaan. Selama 2 periode Jokowi sudah berhasil membangun pondasi yang kuat untuk pembangunan Indonesia. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi sudah on the track. Lantas lu mau ubah jadi apa lagi? Selanjutnya ada juga netizen, pemilik akun Twitter @kud6 bilang begini. Perubahan-perubahan yang berhasil Anies lakukan selama 5 tahun di DKI yang kemungkinan besar akan dilanjutkan di seluruh Indonesia. 1. Korupsi berubah menjadi kelebihan bayar. 2. Perubahan nama-nama jalan. 3. Rumah sakit diubah menjadi rumah sehat. Dan 4. Banjir jadi parkir air. Agak lucu memang, tapi benar adanya. Progres program rumah DP 0 gak jelas alias jauh dari kata mencapai target. Dia malah sibuk mengubah nama-nama jalan yang ada di DKI. Jalan Raya Ambu Apus diubahnya menjadi Jalan Pok Nori, Jalan Raya Pondok Gede diubahnya menjadi Jalan Haji Bokir, dan lain-lain. Gak substansial banget apa yang dikerjakan, termasuk mengubah rumah sakit menjadi rumah sehat tanpa dipikir dan dikaji terlebih dahulu. Karena itu jelas akan membingungkan orang, dan konsekuensinya tidak main-main, yakni harus merevisi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Pokoknya meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit beserta fasilitasnya, tapi malah sibuk mengubah istilahnya. Lagi-lagi yang dilakukan tidak substansial, sibuk memoles bungkus tapi isinya tidak diperhatikan. Gak kebayang kalau Anies jadi presiden beneran nantinya. Bisa-bisa KPK dibubarkan. Kenapa? Karena korupsi tidak ada lagi di Indonesia, tapi yang ada kelebihan bayar. Jadi, karena KPK itu Komisi Pemberantasan Korupsi bukan Komisi Pemberantasan Kelebihan Bayar, fungsi dan perannya otomatis hilang. Kira-kira yang dilakukan oleh Anies kalau dia jadi presiden memang mengubah, tapi mengubah hal yang tidak penting menjadi tidak berguna. Bagaimana menurut Anda?